Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini, di channel Incredible Six. Yaitu pada channel ini kita kali ini akan membahas mengenai Ghost to Campus Online edisi membahas Universitas Brawijaya. Jadi pada video kali ini kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa untuk kita bahas mengenai Universitas Brawijaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjadi sebagai host dan akan ditemani oleh Igede Pande sebagai moderator pada video kali ini. Halo Kak Pande. Halo semuanya, apa kabar? Mungkin untuk video kali ini Kak Pande bisa dibantu untuk mengenai proses tanya jawabnya kepada para mahasiswa Universitas Brawijaya, karena kan sebelumnya kita sudah pernah share question ya di Instagram ya Kak Pande ya. Ya benar sekali. Jadi beberapa hari yang lalu kita menepi akun Instagram di Bangsa mau pertanyaannya untuk kita tanyakan pada edisi kali ini. Jadi Kak Pande mungkin bisa dikenalin mungkin teman-teman kita dari Universitas Brawijaya terlebih dahulu Kak Pande. Ya, baik, kita panggil Mas dan Mbak kita dari Malang. Kita panggil Mas Colin Adi Wiguna. Halo Mas. Halo. Mbak yang berikutnya kita panggil Mbak Gita Swaningsih. Halo. Kabar Mbak? Baik. Nah, yang berikutnya mungkin sudah tidak asing lagi, kita panggil Mbak Ayu Fatma Dewi. Halo. Kita mulai aja ya langsung ke pertanyaan yang pertama. Kak Pande jangan langsung dong ke pertanyaannya. Kasih jelasin dulu dong tentang universitasnya itu kayak gimana. Oh, iya. Oke, siapa nih yang mau jelasin nih? Mas Olin, Mbak Ita, atau Mbak Fatma nih? Ayo Kak Fatma. Saya jelasin gambaran umum nih tentang UB. UB atau Universitas Brawijaya itu merupakan salah satu PTN perguruan tinggi negeri di Indonesia, yaitu berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur, yang didirikan pada tanggal 5 Januari 1963. Nah, di UB sendiri ada beberapa program kayak program diploma, sarjana, profesor, magister, dan yang lainnya, sama kayak PTN yang lainnya juga. Dia udah dapat akreditasi A dari BANPT dan akreditasi lainnya. Jadi di UB sendiri pun prodi maupun fakultasnya itu udah rata-rata udah dapat akreditasi. Terus di UB sendiri juga ada beberapa fakultas seperti ilmu fakultas hukum, ilmu administrasi, ekonomi bisnis, MIPA, teknologi pertanian, risiko perikanan dan kelautan, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cari di laman itu ya. Terus UB juga menyediakan fasilitas kayak fasilitas kesehatan, ada UB klinik, fasilitas olahraga, UB sport center, UB Pertamina, habis itu juga fasilitas kantin, ada UB cafe juga, dan fasilitas yang lainnya. Nah, di UB itu juga ada banyak banget unit aktivitas mahasiswanya. Contohnya itu kayak flyer, terus ada unit aktivitas agamanya kita juga ada, dan banyak banget tersedia fasilitas umum kayak kantor cabang pembantu untuk bank, ada bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, BTS, ATM juga ada, penginapan pria kayak itu. Apalagi ya? Itu juga menyediakan banyak beasiswa unggulan. Salah satunya beasiswa yang kita bertiga dapat di kampus itu adalah di Kak Pandi dan kita juga. Mantap juga ya, fasilitas juga lengkap banget ya. Banyak sekali tuh tadi dibilang tuh ada jurusannya, berarti banyak pilihan sebenarnya di UB ya. Gimana nih Kak Iwan? Boleh nih kayaknya nih kita tanya-tanya lebih lanjut nih tentang UB lebih lanjutnya bersama Kak Pandi. Ya, kita langsung meluncur ke pertanyaan yang pertama ya. Nih, selamat sore Kak. Ini pagi nih. Adik ingin bertanya bagaimana sistem beasiswa di Brawijaya Kak. Maka terima kasih. Oh ya, dan terima kasih. Ini pertanyaannya agak gimana ya? Agak susah dipahami ya. Ini maksudnya tuh sistem beasiswa yang kayak gimana gitu. Kalau
ini maksudnya tuh kayak syarat-syarat beasiswa gitu atau gimana? Mungkin bisa dijelasin aja nih untuk Kak Ita gimana dulu proses cari apa kan Kak Ita kan dapat bidik misi kan di sana. Nah, bisa dijelasin tuh tahapan memperoleh beasiswanya mungkin, terus sistem apa namanya perolehannya kayak gimana, sistem pemberiannya mungkin bisa dijelasin lebih jelas lagi. Ditambahin sama beberapa mungkin beasiswa yang ya nggak mungkin sudah didapat di UB mungkin. Iya, mungkin bisa dijelasin juga ada berapa beasiswa yang disediakan oleh UB, mungkin ada beasiswa dari alumni, beasiswa dari pihak ketiga gitu. Oke. Aku bahas yang beasiswa bidik misi dulu ya. Kalau beasiswa bidik misi itu tuh kita tuh udah mulai daftar beasiswa bidik misi itu kita udah daftar buat ikut di SNMPTN buat nyari UB. Ini kan bisa dipakai sama anak SNMPTN sama anak SBMPTN. Terus itu tuh juga ada 2 gelombang. Itu yang pertama tuh pas kita awal daftar, terus gelombang kedua itu datang pas di semester 2, itu gelombang susulan. Kalau di UB, soalnya waktu itu kebetulan di UB dapat jatah beasiswa bidik misi itu banyak banget, tapi yang itu masih dikit. Nah, step-stepnya itu ntar kalau adik-adik ada yang ikut SNMPTN atau SBMPTN itu tuh udah ada ntar ada pilihannya di webnya itu buat adik-adik tuh ntar mau ngambil beasiswa atau enggak gitu. Jadi adik-adik tuh di sana bisa ngambil contohnya tuh beasiswa bidik misi. Nah, habis itu diikutin dah step-step selanjutnya. Kalau adik-adik misalkan udah lolos di Universitas Brawijaya, ntar langsung ngumpulin berkas-berkas. Nanti tuh langsung dikasih tahu berkas-berkas apa aja yang dibawa ke Universitas Brawijaya untuk apa ya istilahnya buat ini bidik misinya lagi gitu, buat masih lagi ngelengkapin proses buat dapat bidik beasiswanya itu. Kalau dulu kita yang dapat beasiswa tuh pasti lebih awal ke kampusnya buat ngurus beasiswa bidik misi dan ngelengkapin berkas-berkas offline-nya selain berkas-berkas online yang saat pendaftaran SNMPTN udah kita cantumin. Nah, setelah itu kalau biasanya tuh kan diadain survei kan. Nah, kebetulan karena kita di luar Jawa, jadi kita tuh nggak disurvei rumahnya, jadi ngeliatin foto-foto rumah aja. Sedangkan kalau teman-teman di Jawa itu baru ada beberapa yang disurvei kayak gitu. Jadi intinya kalau daftar di beasiswa bidik misi itu jujur aja gitu, soalnya kalau liatin aja keadaan kan untuk yang bidik misi itu kan untuk keadaan menengah ke bawah, itu diliatin aja gimana keadaan di rumah, keadaan keuangan, semuanya tuh udah lengkap, bener-bener dijelasin sesuai dengan yang ada di web. Terus pas kita udah ke UB buat melengkapin berkas offline-nya kan ditanya-tanya lagi di sana, itu kita jelasin aja secara jujur gitu. Pokoknya kalau aku kasih tahu sih ya, kalau peluang bidik misi di UB tuh gede banget, soalnya kebetulan kayak angkatan itu sampai ada gelombang kedua karena saking besarnya kuota tapi dikitnya yang nyari gitu. Nah, kalau udah buat beasiswa bidik misi itu aja sih kalau dari aku. Terus ini ada beberapa beasiswa juga yang ada di Universitas Brawijaya. Contohnya tuh ada beasiswa adik. Tentu hampir semua universitas kayaknya ada beasiswa adik yang buat teman-teman dari timur gitu, dari kayak dari daerah 3T, kayak contoh ada di daerah Papua Barat kayak gitu. Terus di sini ada banyak ya beasiswa buat teman-teman yang mau masuk ke UB. Itu ada beasiswa PPA buat beasiswa peningkat prestasi akademik. Itu beasiswa dari pemerintah untuk mahasiswa yang berprestasi khususnya. Ini tuh bisa didapat dari semester 2 ya. Kan wajar aja ya dikasih semester 2, kenapa? Soalnya kan semester 1 tuh kita dilihat dulu kemampuannya. Habis itu ada beasiswa BBP PPA, beasiswa bantuan biaya pendidikan peningkatan prestasi akademik. Selanjutnya
pokoknya ada IPK minimalnya tuh 2,75, jadi ada syarat-syaratnya deh. Kalau udah masuk UB itu, kalau untuk beasiswa prestasi itu setelah semester 1 gitu. Terus ada beasiswa Bakti Nusa. Nah, beasiswa Bakti Nusa itu bertujuan mengembangkan kepemimpinan untuk aktivitas mahasiswa yang berperan aktif di masyarakat. Kandidatnya biasanya tuh akan keluar biaya dukungan aktivitas sebesar 1 juta per bulan selama 6 bulan, pelatihan kepemimpinan, magang mahasiswaan di universitas kayak gitu. Nah, ada beasiswa Bank Indonesia. Nah, kalau beasiswa Bank Indonesia itu biasanya tuh banyak banget yang dapat beasiswa ini, khususnya tuh di anak-anak ekonomi. Itu tuh dapatnya udah mulai bisa dicari itu pas semester 3. Terus ada beasiswa teladan yang disponsori oleh Monoto Foundation, ada beasiswa Jarum, beasiswa yang merupakan beasiswa prestasi untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan S1 dan D4 kalau di UB. Terus ada beasiswa Tokopedia dan beasiswa Mizan dan beasiswa lainnya lagi. Mungkin nanti adik-adik bisa cari-cari lagi di web. Itu udah ada lengkap sih di web Brawijaya, itu banyak banget beasiswa yang dan informasinya lebih jelas lagi. Waduh. Banyak juga ya. Ada yang tambahan nih Kak? Itu sih itu udah sebagian besar beasiswa di UB, karena pokoknya adik-adik nggak perlu khawatir kalau misalkan gimana nih kalau aku nggak dapet bidik misi, bisa lanjut nggak ya, karena salah satu beasiswa yang menurut aku masih mirip banget sama bidik misi itu ada beasiswa teladan itu ya, yang disponsori oleh Monoto Foundation. Dimana tahun lalu itu beberapa temanku dapat, dan dia itu dapat biaya kuliah juga, jadi sama kayak bidik misi, biaya kuliah itu ditanggung.